Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya melanjutkan pembahasan mengenai sola fide, hanya iman. Iman merupakan sarana yang dikaruniakan Allah untuk kita percaya kepadanya. Permasalahannya ialah iman yang ditanamkan di dalam diri kita yang merupakan sensus divinitas, kesadaran atau kepekaan akan yang ilahi, sudah salah arah dan rusak strukturnya karena kita sudah berdosa. Sehingga kita dapat mengetahui, menyaksikan, dan mendapatkan informasi begitu banyak hadirnya kepercayaan keagamaan di seluruh muka bumi. Ada ribuan kepercayaan di seluruh muka bumi, tetapi arahnya, strukturnya sudah rusak. Bukan digunakan iman yang natural itu untuk percaya kepada Allah yang benar. Arahnya diarahkan kepercayaannya kepada ciptaan Allah. Langit, bintang, bulan, matahari, pepohonan, gunung, atau ilah-ilah, atau roh-roh jahat, atau dewa-dewi. Bahkan buatan tangan manusia dijadikan objek sasaran untuk dipercaya, dijadikan pengantara untuk menyembah sesuatu, leluhur, roh-roh jahat, dan sebagainya. Dengan kata lain, iman yang secara natural itu sudah rusak arahnya, sudah rusak strukturnya. Dengan demikian, setiap orang tidak mungkin mencari Allah, tidak mungkin dan tidak mampu berjumpa dengan Allah yang sejati. Lalu bagaimana kelanjutannya? Di dalam rancangan Tuhan yang indah dan mulia, di dalam seluruh pengajaran Alkitab, dijelaskan bahwa Allah lah yang mencari manusia. Allah mengaruniakan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan penebus satu-satunya. Iman yang menyelamatkan ini adalah iman yang memberikan kepada setiap orang, khususnya orang-orang pilihan, mendapatkan pengenalan akan Allah yang benar. Iman yang menyelamatkan ini adalah sarana untuk setiap orang berjumpa dengan Tuhan Allah di dalam dan melalui Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang menjadi manusia, yang rela mati menebus umatnya, yang bangkit mengalahkan maut, menyatakan kemenangan, dan yang memberikan jaminan hidup dan kehidupan sampai selama-lamanya. Hanya iman yang datangnya dari Allah, bukan upaya dan usaha manusia, sehingga kita mampu merespon apa yang Tuhan anugerahkan, Tuhan nyatakan kepada kita. Secara natural, iman yang rusak dan arah yang sudah tidak benar memang dapat merespon apa yang ada di alam ini, tetapi sudah mengalami kekacauan. Namun iman yang disaranakan oleh Tuhan, yang dikaruniakannya kepada kita, itu memberikan arah objektif yang konkret kepada dirinya sebagai sumber iman. Nah, sarana iman inilah yang memperlakukan kita sebagai pribadi lepas pribadi untuk memiliki hubungan yang personal, yang karib dengan Allah. Dengan iman, Abraham menerima panggilan dan pengutusan untuk ada dan hadir di tanah Kanaan. Dengan iman, Ishak, Yakub, dan orang-orang percaya menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dengan iman, orang-orang percaya menjalankan misinya, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dan saksi-saksi iman, oleh karena Tuhan yang berdaulat mengaruniakan iman itu kepada orang-orang yang mendengarkan berita Injil. Dan ketika orang itu mendengar dan menerima berita Injil, orang tersebut sudah dikaruniakan iman. Jadi iman yang dikaruniakan itu bukan datang dari diri manusia, bukan datang dari pengalaman, pengetahuan, pengertian manusia, tetapi datangnya dari Allah yang beranugerah. Iman ini memiliki 3 kategori yang penting. Pengetahuan yang benar akan siapakah Allah, yang rujukannya secara utuh ada di dalam seluruh pengajaran Alkitab. Yang kedua, sikap hati, komitmen, kesungguhan untuk bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, buah yang dihasilkan dari tindakan iman yang nyata-nyata dalam keseharian. Nah, 3 bagian penting ini menyatu, tidak terpisahkan, dapat dibedakan sehingga orang yang beriman
adalah orang yang bertindak sesuai dengan imannya berdasarkan kepada kekuatan pertolongan dari Tuhan Allah. Jadi pusat iman itu bukan diri sendiri, bukan pengalaman, bukan respon, tetapi dirinya Allah yang berdaulat beranugerah atas hidupnya. Itulah sarana iman. Melalui iman itu kita beroleh keselamatan. Melalui iman itu kita menikmati keselamatan. Bukan karena saya melakukan ritual-ritual keagamaan, kemudian saya dianggap layak, dianggap pantas menerima keselamatan, sehingga saya boleh menikmati hidup kekal selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Tidak demikian. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena sarana iman itu memberikan kepada kita suatu arah bahwa hanya Tuhan yang disembah, yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang memberikan kepada kita hidup kekal dan jaminan kekal. Dengan demikian, hanya iman ini menolong kita untuk kita menyadari bahwa tanpa Tuhan berdaulat mengaruniakan iman ini, kita tidak mampu mencari Allah, menemukan Allah, berjumpa dengan Allah, beribadah kepada Allah. Dengan iman yang benar, maka semua tindak tanduk kita, perkataan, perbuatan kita diorientasikan, diarahkan sepenuhnya kepada Allah, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah yang hidup, dan membuat kita mengerti bahwa semua yang kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Iman yang seperti apa yang menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan? Iman di dalam Kristus, iman yang bersandar kepada kebenaran-kebenaran Allah, iman yang dikaruniakan dan ditanamkan oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Ketika saya percaya, ketika saya mengakui bahwa Allah yang disembah oleh diri saya, yang diajarkan Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka ketika itu saya yakin bahwa Roh Kudus telah menanamkan iman itu, Roh Kudus telah mengaruniakannya di dalam hati dan menempatkan diri saya sebagai anak-anak Allah dan mempercayai seluruh karya Allah, Bapa kita, karya Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan karya Roh Kudus di dalam seluruh pengajaran Alkitab. Dengan iman yang seperti itu, maka kita terus menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kiranya renungan singkat mengenai hanya iman menolong kita sekalian terus-menerus mengisi iman kita dengan firman Tuhan, terus-menerus menerapkan iman kita dalam perkataan perbuatan, dan terus-menerus membangun iman kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.